Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Zanuar Triwibowo, Rizky Adiatma, dan Javian Nazif Agrapana yang akan menjelaskan Kerajaan Kediri. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke dalam topik utama, kita perlu mendapatkan gambaran singkat terkait Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha yang pernah berkembang di wilayah Jawa Timur. Kerajaan ini memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan. Setelah mendapatkan gambaran singkat terkait Kerajaan Kediri, kita masuk ke dalam latar belakang berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berdiri pada tahun 1045 Masehi. Berdirinya kerajaan ini tidak bisa dilepaskan dari suatu peristiwa, yaitu peristiwa pembagian kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga. Pembagian tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta. Kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Jenggala dan Panjalu. Wilayah Panjalu inilah yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Kediri. Pusat pemerintahannya berada di Daha, sebuah wilayah yang subur dan strategis, sehingga mendukung perkembangan kehidupan masyarakatnya. Raja-raja Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri dipimpin oleh beberapa raja secara berurutan. Raja pertama adalah Sri Samarawijaya, putra Raja Airlangga. Setelah itu, kerajaan ini diperintah oleh raja-raja lain seperti Sri Baweswara, Sri Sarweswara, Sri Aryeswara, dan Sri Gandra. Raja yang paling terkenal adalah Sri Jayabaya karena berhasil membawa kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan. Setelah masa Jayabaya, kerajaan Kediri dipimpin oleh Sri Kameswara dan raja terakhirnya adalah Sri Kertajaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri bertumbuh pada sektor pertanian dan perdagangan. Letaknya yang berada di sekitar Sungai Brantas membuat tanahnya sangat subur dan cocok untuk pertanian, terutama padi. Selain itu, Kerajaan Kediri juga aktif dalam perdagangan dengan daerah lain, baik melalui jalur darat maupun laut. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain hasil pertanian, emas, perak, dan rempah-rempah. Dalam kegiatan ekonominya, masyarakat Kediri telah mengenal penggunaan uang logam sebagai alat tukar. Kehidupan politik Kerajaan Kediri. Dalam bidang politik, Kerajaan Kediri menganut sistem pemerintahan monarki. Raja memegang kekuasaan tertinggi dan berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus pemimpin keagamaan. Raja dibantu oleh pejabat-pejabat kerajaan dalam mengatur administrasi, hukum, dan wilayah kekuasaan. Sistem pemerintahan ini membuat Kerajaan Kediri mampu menjaga stabilitas politik dalam waktu yang lama. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Kediri dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha. Masyarakatnya terbagi dalam beberapa lapisan sosial, seperti raja, bangsawan, pendeta, dan rakyat. Kerajaan Kediri juga dikenal sebagai pusat perkembangan sastra Jawa kuno, terutama karya Kakawin yang mengandung nilai keagamaan dan moral. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai masa kejayaannya pada abad ke-12 Masehi, khususnya pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Pada masa ini, kondisi politik kerajaan stabil, wilayah kekuasaan luas, dan kehidupan ekonomi masyarakat berkembang pesat. Selain itu, Kerajaan Kediri juga mengalami kemajuan besar dalam bidang kebudayaan, terutama sastra Jawa kuno. Banyak karya sastra terkenal lahir pada masa ini, yang menunjukkan tingginya tingkat kebudayaan Kerajaan Kediri. Keruntuhan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mengalami keruntuhan pada tahun 1222 Masehi pada masa pemerintahan Raja Sri Kertajaya. Keruntuhan ini disebabkan oleh konflik antara raja dan kaum Brahmana.
kaum Brahmana yang merasa tertekan kemudian meminta perlindungan kepada Ken Arok, penguasa Tumapel. Dalam pertempuran yang terjadi, pasukan Kediri mengalami kekalahan. Kekalahan ini menandai berakhirnya kerajaan Kediri dan munculnya kerajaan Singasari sebagai kekuatan baru di Jawa. Peninggalan kerajaan Kediri dapat ditemukan dalam bentuk prasasti, karya sastra, dan peninggalan arkeologis. Beberapa prasasti penting peninggalan kerajaan Kediri antara lain Prasasti Hantang Ngantang yang berisi kemenangan Kediri atas Jenggala, serta prasasti Wurar yang berkaitan dengan penobatan raja. Selain itu, kerajaan Kediri juga meninggalkan warisan budaya berupa karya sastra Jawa kuno yang sangat terkenal, seperti kitab Bharatayuddha yang ditulis oleh Empu Sedah dan diselesaikan oleh Empu Panuluh pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Peninggalan lain berupa arka dan bangunan bercorak Hindu-Buddha juga menjadi bukti perkembangan kebudayaan kerajaan Kediri. Terima kasih.